apakah dinding-dindingnya juga luka, ada lecet. Cek klitoris, takutnya pada saat bayi lahir terlalu defleksi akhirnya dia robek. Dan terakhir, kalau misalnya ternyata di sini nggak ada robekan tapi masih ada darah mengalir dari dalam, kamu cek apakah ada laserasi pada robekan pada porsio. Caranya nanti pakai spekulum, kan nggak bisa kita buka gini kan, kita harus masukin alat, dibuka pakai cocor bebek, kita cek menggunakan apa yang namanya tuh, saya lupa ya, cek dari angka 12 ke angka 2, dicek apakah ada robekan atau tidak, gitu ya. Nah setelah ternyata udah kita cek ternyata laserasi, kita jahitkan. Nah tapi hati-hati, kadang kan teman kita cek plasenta toh lengkap tidak lengkap, takutnya dia tidak lengkap, berarti kan ada tisu sisa. Biasanya kalau tisu kita pakai handscoon kan. Nah ini kita pakai handscoon ya saya. Tisu itu caranya, saya pakai handscoon jangan pakai ya, kalian kita praktek ya. Kita cek menggunakan kasa kan biasanya ya, cek apakah ada sisa kotiledon atau sisa jaringan atau selaput. Nah caranya gini, kalau ternyata ada sisa nih, oh ternyata perdarahan dan ada sisa, kita kepit, jadi nggak boleh kita keluar seperti ini terus kita masukin, nanti ini bisa ketinggalan di dalam, jadi kita kepit. Nah nih, nanti masuknya itu menggunakan tangan secara obstetrik. Pada saat melakukan KBI pun kita melakukannya secara obstetrik. Obstetrik itu seperti apa? Kita buka, betul-betul kita buka labia mayora minoranya, terus kita masuknya seperti ini. Ya, masuk. Ibu maaf ya, tangan saya masuk, saya mau membersihkan. Pas kita masuk, ya, nah tangan kita dari vulva pindah ke atas buat menahan uterusnya supaya nggak terlalu jauh. Tahan. Terus di dalam ngapain ya? Kita bersihin sisa-sisanya. Ini namanya eksplorasi. Ya, usahakan setelah keluar, tangan kita kan di atas, pindah ke bawah untuk menahan supaya tidak inversio. Nah, gitu ya. Ini rusak. Nah ini kalau bisa jangan terlalu sering karena pasti akan infeksi. Jadi kalau bisa sekali 2 kali kamu udah yakinkan bahwa di dalam itu udah bersih. Nah baru faktor terakhir tadi trombin kan. Trombin itu memang dia lebih ke pembekuan darah, yaitu harus kolaborasi dan lain-lain. Nah perdarahan ini terjadi 24 jam pertama. Itu perdarahan apa namanya? Kalau lanjut nah yang membahaya itu biasanya pada sisa plasenta. Kalau masih ada, dia kan akan terus perdarahan dan itu bisa masuk perdarahan sekunder, bahkan bisa menyebabkan subinvolusi yang akhirnya menyebabkan tindakan kuretase. Jadi udah lahiran dia dikuretase, kan kasihan ibunya. Nah, saya minta tolong juga kalau misalkan kamu merasa plasentanya sudah lengkap, udah bersih, pastikan itu betul-betul. Takutnya gini, kamu udah ngejahit rapi gitu ya, biasanya kadang-kadang gitu, udah ngejahit rapi, ada laserasi, tiba-tiba perdarahan masih banyak, dan itu biasanya kadang bidan suka eksplorasi masuk ke dalam ya, karena masih perdarahan makanya terus masase kan. Nah usahakan ya itu dicek dulu secara lengkap, takutnya gini udah dijahit, kita masuk, tangan kita besar, keluar jahitannya ngebuka lagi, kan kasihan 2 kali dijahit. Paham ya? Oke, sekarang udah. Nah sekarang kita akan praktek apa tuh namanya? KBI. KBI itu dilakukan oleh tim. Oh ya, tadi yang airway breathing circulation ini menurut kamu, inform kosen dalam keadaan kayak gini, lagi shock ditanya, Bu, saya mau ini kan nggak bisa. Maka ada tim yang inform kosen sama keluarga. Tapi kita juga tetap walaupun ibunya shock tidak sadarkan diri, tetap kita harus bilang. Teriak aja, Ibu, saya izin ya, saya mau ini ya, bilang. Ya maksudnya nggak apa-apa, sampaikan aja gitu.
nggak usah per part bagian juga ya, repot ya. Nah, oke, bagian inform consent, persiapan alat, saya pikir kamu udah pinter ya. Jadi saya akan skip itu. Yang pasti kalau tindakan harus inform consent dan lain-lain. Nah sekarang ceritanya ini si ibunya perdarahannya banyak ya. Oke, karena perdarahannya banyak ya, jadi saya dekatkan alat ya ceritanya ya. Ini ceritanya sebenarnya di sini ya, ini di sini ya. Cuma saya deketin biar kamu bisa lihat. Ini kemudian saya ganti, boleh diganti ya, karena kita akan melakukan KBI. Jadi saya ganti dulu. Kemudian saya udah pasang yang baru sekarang. Kemudian saya, ini nggak boleh di sini ya. Nah kita pakai ini aja sekarang. Nah ini kan steril, hati-hati. Jadi jangan pegang yang luarnya, tapi yang dalamnya. Karena yang dalamnya itu, yang luarnya akan masuk ke dalam kan? Nah, Ibu udah disampaikan kalau sudah inform consent sama pasiennya udah. Nah, kita sekarang mau KBI ya. Kamu cek, saya kan bicara sama tim kan, cek infus dan lain-lain. Kita kasih 2 jalur ya. Ibu, karena apa namanya? Ini kita masase ya. Ibu kita akan lakukan KBI. KBI itu prinsipnya menggunakan tangan obstetri ya. Jadi kita buka ya seperti ini, kita masuk. Nah pas di dalam kita putar seperti ini tangannya. Tangan kita pindah, terus kita gini ya. Ini sampai atas ya, cuma tangan saya nggak masuk ya, gini ya. Oke, udah boleh mundur. Nah, mundur. Apa ya? Ya, jadi di dalam itu posisinya begini. Jadi di luar kan kita pegang fundus, kita mengepal seperti ini, ya. Kita terus tekan, ya, sambil batas waktu, sambil merasa bahwa dia sudah mulai berkontraksi. Ciri-cirinya adalah uterusnya keras, ya. Selama 2 menit. Selama 2 menit kita evaluasi, ternyata tidak ada perubahan, boleh kita siapkan untuk KBE. KBE itu caranya digantikan oleh keluarga atau kita tim. Ya, kita tolong tuh siapa aja. Ini kan tangan saya di dalam. Ini gini aja boleh nggak? Ya. Ini kita lakukan KBE sambil kita siapkan rujukan untuk pasang kondom kateter. Nanti kamu bikin kondom kateternya secepatnya, disiapin gitu kan. Nah tangan dia adalah fungsinya mengganti tangan saya yang di dalam. Caranya kamu di dekat daerah pusat, kamu bikin kepalan gini atau kepalan seperti gini. Jadi kayak si ini tuh diambil fundusnya, terus kita tekan gitu seolah-olah 2 gini saya. Nah, tekan. Jadi kamu mesti naik ya. Jadi misalnya tangan saya masih di dalam kan? Terus saya seperti ini, pegang. Terus kita tekan di daerah dekat fundus atau di pusat. Dan itu nggak boleh gini kitanya, harus lurus. Jadi bahkan waktu itu sampai naik kok, set gitu tuh. Nah, pada saat kamu coba gini dulu. Kamu lurus aja dulu gini. Nah, sebentar, saya kan masih di dalam. Oke, kamu udah tekan? Udah tekan? Kamu tekan, saya lepas. Saya lepas, kamu mulai tekan ke bawah ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi tangan kita melepas tapi harus langsung digantikan oleh tangan di luar. Nah, kalau posisi kayak gini, oke, terima kasih. Oke, kalau posisi kayak gini, kalau rumah sakitnya deket kan nggak masalah. Kalau jauh dan macetnya itu tuh. Jadi direkomendasikanlah dengan menggunakan kondom kateter ya. Caranya gimana? Mana infusnya? Ada nggak?
harusnya waktu saya pelatihan ini saya juga beberapa kali diulang karena terlalu kenceng lah, karena kalau kenceng si ininya nggak bisa keluar kan, terus terlalu nggak bocor gitu ya. Jadi ini kita kali, tapi gimana caranya supaya dia nggak terlalu kenceng tapi nggak terlalu bocor ya. Ya begitu ya kan, ini mudah-mudahan nggak bocor ya. Bismillah ya. Oke, kita masukin ya Ibu, ini kita mau pasang kondom kateter ya. Buka vulva ya, kita masukkan ke dalam. Ini agak susah, jadi kadang tangan kita juga harus ikut masuk ya. Kalau misalkan susah, kalau misalkan harus masuk pakai obstetri, kita masukkan ya. Padahal susah. Iya lah, Pit. Masuk rumah banget ya. Nah ya, udah masuk ya. Tolong dong diituin, dikocorin. Dan siap-siap. Mana? Oh, stop. Ini kan bocor. Yuk. Bocor nggak? Iya bocor kan. Ini bocor nggak? Nah, masukkan. Astagfirullahaladzim. Mana? Enggak, tenang, nanti saya liatin keluar. Tuh, airnya ada kan? Nah, saya mau coba keluarin boleh? Seolah dalam uterus. Nah, ini saya keluarin buat contoh aja ya, tapi ini sebetulnya ada aja di dalam Beda nggak apa-apa. Sok, mundur aja. Nah, ini difulin aja, difulin. Tetes nggak? Iya nggak, nanti kalau saya di atas ya saya melawan gravitasi. Nih ya. Atas kan? Nah sekarang ini kondisinya lagi urgent nggak? Urgent dong, perdarahan. Kita buka aja, misalkan harus cepat, kalau gini kan lama. Boleh. Dan memang pada kalau aslinya dia cepet banget, gitu ya. Ini karena bocor aja, jadi saya airnya keluar ya sebagian. Udah isi full kan? Dan ini kalau habis diisi ulang, karena kalau 500 ml juga terlalu sedikit dan apalagi dibocor ya, jadi boleh tambahin lagi. Nah misalkan udah penuh nih di dalam, nih bocor nggak? Nggak ya, berhasil ya saya ya. Tuh nggak bocor. Ininya nggak bocor di sini maksudnya. Jadi ikatan sampul saya sempurna. Nah udah kan, udah selesai. Nah asli gak segede ini, pasti gede karena kita butuh cairan yang banyak kan. Nah ternyata sudah berkontraksi. Ini kan logikanya di dalam ngegelembung kayak balon penuh air. Terus kita mau keluarin, caranya gimana? Kita letuskan balonku gitu ya. Bener nggak? Iya aja kalian. Ya enggak lah, masa kita kasih jarum? Ya enggak lah. Ya udah, caranya adalah kita turunkan ini ke bawah. Turun sendiri. Tuh. Ya nggak apa-apa, udah selesai kontraksinya. Tuh. Jadi kalau dia misalkan udah kayak prinsip kateter kan, udara si cairannya kan kita keluarin baru kita bisa cabut. Nah ini juga sama, nanti dia mengecil baru kita cabut. Ya. Udah gitu. Jadi kita pakai sistem gravitasi. Oke, gini ya, paham ya? Oke, udah ada yang mau ditanyakan?